Oke, jadi hari ini kita kuliah untuk mata kuliah kecerdasan komputasional, dan ini adalah materi yang pertama, yaitu masih di pengenalan atau introduction. Jadi di sini akan menjelaskan secara umum materi-materi yang akan kita bahas satu persatu nantinya selama satu semester. Oke, di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini saya ada satu lagi referensi buku yang bagus dan mudah dipahami untuk dipelajari sebagai pemula ya. Di ini. Nah, ini jadi judulnya bukunya adalah Introduction to Data Mining. Jadi ini lengkap ya buku referensinya bersama dengan suplemennya juga, yaitu penjelasan berupa PowerPoint dan juga tutorial untuk Python yang dipakai di dalam buku ini. Code R-nya juga ada. Jadi selain dari buku referensi yang dipakai kemarin yang sudah beberapa saya upload juga, ini kita jadikan sebagai buku referensi juga ya. Dan untuk slide-slide presentasinya itu juga menggunakan dari buku ini, jadi biar langsung bersesuaian. Oke, jadi kalian juga bisa mengaksesnya ini. Saya akan taruh di chat. Silahkan. Oke ya. Jadi saya mulai di sini. Oke. Di mata kuliah kita yaitu kecerdasan komputasional, di sini berkaitan dengan referensi-referensi buku dengan judul data mining, karena memang di sini definisi dari kecerdasan komputasional itu juga kan memang merupakan pendekatan yang menerapkan cara berpikir manusia ya dalam sebuah atau dalam suatu ketidakpastian dalam berpikir atau melakukan pembelajaran, dalam hal ini learning ya, yang mana nanti di dalam algoritma-algoritma yang kita pelajari itu adalah untuk melakukan ekstraksi data, mengambil informasi dari suatu data, melakukan pembelajaran atau suatu learning ya, yang juga kita akan pelajari di machine learning. Jadi kecerdasan komputasional itu berkaitan erat dengan kecerdasan buatan, yang mana merupakan merupakan bagian dari kecerdasan komputasional yang lebih memfokuskan pada masalah dengan kognitif yang lebih tinggi. Jadi nanti kita akan banyak kalian di sini mata kuliah kecerdasan komputasional itu kan di semester 4 semestinya ya, dan kalian tuh sudah menempuh terlebih dahulu mata kuliah pengantar kecerdasan buatan, atau mungkin namanya kecerdasan buatan aja, nggak ada pengantarnya. Dan di sana kalian telah belajar tentang seperti ruang masalah, agent base gitu ya, atau mungkin di sana sudah pernah disinggung tentang pencarian ya, seperti BFS, DFS, heuristik gitu ya. Kemudian apalagi mungkin fuzzy juga sudah pernah mungkin ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang paradigma-paradigma komputasi, apakah itu menggunakan neural network, probabilistik, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini karena kita memang sudah menghadapi di dunia ini, kita memiliki banyak data ya, data dalam jumlah atau dalam skala yang sangat besar ya, di mana-mana kita bertemu dengan data, kita menggunakan perangkat digital, perangkat elektronik, di internet, di sosial media, keseharian kita banyak menemui data dalam jumlah yang berlimpah ya. Dan itu semua tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak bisa mengambil informasi apa yang bisa kita kaitkan di sana, yang bisa kita terjemahkan dari sana. Banyak sekali bidang-bidang yang bisa dianalisis ya, yang memiliki data banyak, apakah itu dari data berkaitan dengan keamanan data ya, tentang bisnis, bahkan traffic ya, kemudian social network yang sering kita pakai gitu ya, atau bahkan sensor network dan lain-lain.
Kita juga bisa menggunakan data itu untuk melakukan kegiatan akademis, misalnya untuk penelitian, mensimulasikan data-data penelitian, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kita bisa mendapatkan data dari mana? Kita bisa mendapatkan data banyak ya, sekarang sudah mudah lah ya dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu mungkin kita kesulitan untuk mendapatkan data, kalau sekarang bahkan open data pun sekarang sudah banyak penyedianya. Atau kalau misalnya kita mau mengambil men-scratch dari web misalnya, atau mau dari sosial media misalnya, dari web misalnya, tergantung dari permasalahan apa yang akan kita ambil. Jadi kita bisa mengumpulkan data-data yang banyak itu, kemudian kita bisa mengcapture, menyimpannya untuk kemudian kita gunakan. Komputer juga sekarang sudah merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sudah relatif terjangkau ya, dibandingkan dengan zaman dulu, dengan spesifikasi yang kalau sekarang sih kayaknya udah jarang ya, nggak ada bahkan ya nemuin komputer yang masih Pentium, itu udah nggak ada ya kayaknya ya. Kalau zaman dulu saya masih kebagian make komputer tuh Pentium 1, bahkan ada Pentium IBM berapa ya, 18686, saya sampai lupa lah ya namanya. Jadi masih yang memorinya itu masih yang 256 mega ya, memorinya tuh hard disknya tuh masih mega. Memorinya atau RAM-nya tuh yang gede, card-nya itu hanya sebesar 4 mega ya, 4 mega RAM-nya, itu masih saya pakai itu. Dan komputer segitu aja untuk zaman dulu itu sudah bisa memberikan banyak hal waktu itu, dan mendatangkan uang juga ya waktu itu bagi saya yang masih sekolah. Nah, apalagi saat ini, jadi kalau misalnya kalian sekarang ini sudah diberi kemudahan akses, diberi kemudahan fasilitas ya, diberi kemudahan rezeki untuk bisa memiliki peralatan yang cukup canggih, nah maka sayang sekali kalau itu tidak bisa bermanfaat. Oke, kemudian di sini data-data yang bisa dipakai atau yang sering juga diolah ya sekarang bukan lagi data-data yang berupa data teks saja atau hanya sekedar data-data yang kecil-kecil gitu ya, tetapi sekarang sudah bisa menganalisis untuk hal-hal yang bahkan di luar area, bahkan di luar bumi kita gitu ya, melalui peralatan-peralatan yang lebih mutakhir, dan juga dibantu dengan bantuan sensor-sensor, alat-alat IoT atau perangkat-perangkat yang mendukung ya, yang mana bisa menangkap gambar di luar angkasa misalnya, bisa menangkap bahkan sesuatu yang tidak terlihat seperti misalnya menangkap suhu atau panas yang ada di permukaan bumi. Itu kan nggak kelihatan ya, bahwa oh ini kalau panas kelihatannya apa, kan nggak bisa dipegang gitu ya, tapi kita bisa mengcapture itu dengan alat yang saat ini sudah ada, dan itu menjadi data gitu, itu menjadi data, dan itu bisa diolah, dianalisis untuk kebutuhan tertentu. Dan ini sangat membantu bagi siapapun, termasuk juga bagi para akademisi, para peneliti atau ilmuwan di bidangnya. Oke, jadi kita sudah berada di dunia atau berada di zamannya big data ya, yang mana kita kebanjiran data, dikelilingi oleh data yang berlimpah, sehingga kita bisa melakukan sebuah proses, yaitu kita bisa mengekstrak data itu menjadi sebuah pengetahuan atau informasi. Mau bidang apa saja gitu ya, kalian bisa menerapkannya ke bidang, apakah itu ke bidang kesehatan, pertanian, ke bidang sosial, ekonomi, ke bidang apapun ya, sekarang banyak sekali yang bisa kalian terapkan. Jadi kalian di ilmu komputer itu bisa kemana saja, karena ilmu kalian itu, ilmu komputer itu bisa masuk kemana saja ya. Jadi bidang seperti misalnya kayak pertaniannya, kesehatannya, itu ibaratnya menjadi objeknya untuk dianalisis.
Nah, jadi dari sana apa sih berarti yang dimaksud dengan data mining? Jadi data mining itu punya banyak definisi sebenarnya ya, yang mana di sini lebih ke kita akan menggali suatu informasi, ya menggali informasi yang didapatkan dari data-data yang banyak itu tadi. Ya, bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi, kemudian menganalisis dari sejumlah besar data-data itu. Karena kalau cuma data, artinya apa? Kita belum bisa melihatnya sebelum kita melakukan analisis, sebelum kita mengeksplorasinya. Jadi data tadi, data-data apakah itu data perekonomian kah, data berkaitan dengan kesehatan kah, data berkaitan dengan pertanian kah, bisnis kah, dan lain-lain. Itu akan menjadi input. Ya, jadi data mentah, raw data itu menjadi data input. Data-data citra, misalnya kalian suka memfoto, memfoto macam-macam tumbuhan, memfoto macam-macam hewan, memfoto bahkan di UNED ada UNED cantik. Nah, mungkin itu bisalah digali apa informasi atau apa yang bisa kita tarik atau bisa kita gali di sana daripada hanya sekedar ngumpulin foto UNED cantik gitu ya. Jadi itu gambar itu adalah data. Nah, data itu bisa diekstrak menjadi apa entah nantinya silakan bisa dieksplor. Nah, data-data itu menjadi input. Ya, menjadi input. Dan sebelum data-data itu kemudian dianalisis, diproses, dihitung dan sebagainya, itu ada satu hal yang penting, yang mana itu merupakan data preprocessing. Jadi di sini akan ada banyak hal yang akan dibahas ya, data preprocessing di sini, karena nanti data yang kita dapatkan itu kan tidak selalu sudah bagus, datanya itu tidak selalu sudah rapi, datanya tidak selalu sudah lengkap ya. Data itu bisa jadi datanya banyak melimpah gitu ya, tapi ternyata banyak yang paling gampang itu banyak yang tidak konsisten. Misalnya paling gampangnya begitu, banyak yang tidak konsisten. Mulai dari hal yang sederhana misalnya penulisannya, huruf besar, huruf kecil kah, ejaannya kah, dan lain-lain ya. Itu menjadi kendala ketika kita akan mengolah data. Ya, hal yang sepele, hal yang seolah kayak yang akan sama aja, misalnya gitu ya, menuliskan suatu kata, misalnya berkaitan dengan apa ya, nama produk misalnya gitu ya, nama produk. Misalnya ada yang menulis baju, ada yang menulis pakaian, maksudnya sama, tapi kan itu sudah berbeda. Atau ada yang menuliskannya pakaian P-nya besar, P-nya kecil. Nah, itu kan berbeda. Nah, kalau kita manusia, kita bisa membedakan itu. Tapi kalau komputer berarti kan kita harus ngeset dulu ya, komputer kan bukan manusia gitu, sehingga harus dibuat yang bisa dimengerti oleh komputer. Dan untuk memudahkan itu maka data-data itu harus dirapikan, dibuat yang belum terstruktur dibuat menjadi terstruktur misalnya. Kemudian misalnya ada data-data yang itu kalau masalah tadi masalah ketidakkonsistenan, misalnya lagi ada data yang banyak terjadi kalau misalnya kita mengolah data itu, misalnya datanya banyak yang bolong, misalnya ya, bolong itu artinya kosong gitu ya. Jadi ketika kita membutuhkan data masyarakat misalnya, pangannya paling gampang ya kalau urusannya di perumahan kadang itu ya, di RT-RT-an gitu, ada data ternyata nomor kakaknya masih kosong misalnya gitu ya, atau nah, alamatnya masih belum diisi. Nah, sedangkan itu data-data itu harus lengkap misalnya ya. Jadi data-data itu kadang kita menemukannya banyak yang kosong. Nah, kalau itu data kita butuhkan untuk kita analisis dan itu adalah merupakan variabel yang memang harus ada, kan nggak boleh kosong berarti gitu. Nah, dalam kita melakukan analisis data akan sering sekali bertemu dengan hal-hal seperti itu. Datanya kosong, datanya kadang kalau di Excel itu kita ketemu dengan none gitu ya, atau invalid atau null. Nah, kita banyak akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu akan masuk di bagian data preprocessing. Itu harus dibereskan dulu di sini. Apakah itu nanti akan dinormalisasi dulu, apakah itu mau direduksi, apakah itu mau
cleansing dulu, apakah itu mau diisi, apakah itu mau direduksi dan lain sebagainya ya, tergantung dari apa yang terjadi pada data itu. Jadi makanya memang sebelum kita melakukan analisis data mah nanti gampang di bagian metodenya tinggal masukkan rumusnya misalnya gitu ya, tetapi kita harus menyiapkan ini dulu nih, data processing-nya yang mungkin akan lama. Kalau misalnya dari yang banyak dari mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik data mining, kalau saya lihat mereka sedikit ya atau jarang sekali yang melakukan data pre-processing yang sampai banyak. Kenapa? Karena rata-rata mereka melakukannya dengan cara melakukan kuesioner. Nah, kalau kuesioner datanya biasanya udah langsung rapi gitu, karena mereka datanya itu bukan ngambil dari data yang sudah ada, tetapi mereka datanya ngambil baru dan misalnya dari kuesionernya itu, Google Form-nya itu misalnya diwajibkan untuk isi, jadi nggak boleh nggak terisi. Nah itu kan kalau kayak gitu udah enak, pasti datanya nggak bakal kosong, pasti nanti sudah nggak bingung lagi. Atau kalau misalnya mau menghindari inkonsistensi ya mereka sudah tinggal membuatkan drop down misalnya mau ada form yang mengisi alamat. Nah, alamat itu kan bisa diminimalisir kesalahannya dengan membuat drop down untuk misalnya kelurahan, kecamatan, kabupaten daripada mengisi text box gitu. Karena kalau mengisi text box bisa jadi mau nulis kecamatan misalnya Sumbersari, ada Sumbersari yang sumber spasi sari, nah itu kan sudah berbeda. Sumber sarinya yang nyambung, nah itu berbeda. Sehingga kalau misalnya sudah hal-hal yang pasti kayak gitu dalam pengambilan data supaya bisa langsung clean datanya, ya hal-hal yang pasti gitu udah disediain aja. Jadi kabupaten di Indonesia ada berapa kan pasti, langsung aja dibuat drop down. Kemudian mengisi kecamatan, jangan isi manual juga, tetapi setiap kabupaten kan sudah punya database kecamatan, pasang juga lah berupa drop down. Setiap kecamatan memiliki kelurahan, pasang juga drop down gitu. Dengan begitu isiannya, datanya itu semuanya sudah bagus, nanti hasilnya sudah konsisten. Jadi bisa langsung diolah, jadi mengurangi tahapan di pre-processing data di sini. Kemudian atau berkaitan dengan misalnya kalau data-data kalian melakukan pengambilan data dari sensor, misalnya ya, kalau kalian yang menempuh mata kuliah apa yang pakai sensor ya? Kalian mata kuliah apa yang pakai sensor? Yang pernah pakai sensor? Jaringan kah atau apa? IoT kah? Kuliah apa? Belum ada sebenarnya, Bu. Nggak ada mata kuliah yang pakai sensor sama sekali kah? Informatika ini jurusan apa? Ini prodi informatika semua atau yang lain juga? Informatika ya? Informatika aja, Bu. Informatika nggak ada mata kuliah yang pakai sensor sama sekali? Nggak ada, Bu. Sampai sekarang belum ada, Bu. Sampai sekarang belum ada. Nantinya ada nggak ya? Mungkin di jaringan komputer, Bu. Oh, jaringan komputer. Kalau yang berkaitan dengan IoT nggak ada ya? Belum ada sampai sekarang. Gitu. Sepertinya itu juga perlu ya, walaupun mungkin memang di kurikulum mungkin memang lebih ke TI ya sensor ya, tapi nanti dalam hal kita mengolah data atau menganalisis data itu kan tidak harus selalu berupa data kategorikal ya, maksudnya bukan berarti data yang berupa teks kayak tadi gitu ya, kayak biodata, profil, tidak harus selalu yang begitu, tetapi kan bisa jadi data yang didapatkan dari sinyal gitu, jadi dari sensor, apakah data temperatur, data kelembapan misalnya gitu kan, dan data itu kemudian akan diolah atau akan dianalisis. Nah, data-data yang didapatkan dari sensor itu kadang memiliki yang namanya noise, jadi datanya tiba-tiba melenceng jauh gitu ya dari yang sekitarnya. Nah, itu gimana supaya bisa mereduksi noise-nya untuk bisa mengurangi fitur seperti itu. Jadi di dalam tahapan kita mau melakukan proses data mining itu ada yang namanya proses data pre-processing, yang mana ini biasanya memakan waktu yang
sangat banyak, bahkan paling banyak itu biasanya di sini gitu. Kalau sudah datanya beres, datanya sudah rapi, datanya sudah bagus, apalagi sudah terstruktur, itu enak ya kalau untuk klasifikasi, maka barulah masuk ke proses data mining. Di data mining inilah nanti akan diterapkan metode-metode yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi permasalahannya mau ngapain? Mau memprediksikan, mau mengklasifikasikah, identifikasikah, dan lain sebagainya, ya tinggal dipakai metodenya apa yang cocok. Nah, itu baru di sini tinggal masukin aja, diproses. Kalau menggunakan machine learning ya udah komputer yang ngitung gitu kan. Dan seterusnya. Kalau misalnya di situ masih berupa istilahnya masih berupa data gitu ya, hasilnya masih perlu divisualisasikan. Nah, itu akan masuk di dalam tahapan post processing seperti itu. Oke, baru kemudian bisa ditarik kesimpulan menjadi informasi. Oke, itu proses dari data mining atau dari ekstraksi data, dari mengolah data itu untuk diekstrak menjadi suatu pengetahuan atau ditarik informasinya apa yang ada di dalamnya. Oke, dari sana data mining itu berawal dari AI ya. Kemudian dalam proses data mining itu membutuhkan learning ya, membutuhkan learning atau kita akan makainya itu nanti di machine learning ya. Dalam proses data mining itu pasti kita membutuhkan proses machine learning gitu, yang mana nanti mesin yang akan mengerjakan gitu. Makanya itu akan selalu beririsan. Kemudian data mining itu sangat membantu atau menjadi terobosan banget di saat ini kalau kita mau melakukan analisis data. Kalau zaman dulu mungkin dilakukan oleh seorang statistician atau orang statistik ya, tetapi kan ketika datanya besar, datanya berupa data image, data yang sangat kompleks, nah statistik akan menjadi kesulitan untuk menyelesaikan itu, sehingga teknik-teknik yang ada di statistik, teknik tradisional itu bisa kemudian digantikan atau dibantu oleh teknologi yang ada di data mining itu. Oke, nah apa saja sih yang bisa dilakukan oleh data mining? Secara garis besar itu ada prediksi, ada deskripsi ya. Jadi prediksi itu kita mau melakukan ingin melihat apa yang terjadi nanti gitu. Apakah kita mau mengestimasi, apakah kita mau melakukan forecasting gitu ya, itu masuk ke dalam prediksi. Metodenya ada banyak sekali yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya nanti atau sesuai dengan permasalahannya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang deskripsi. Misalnya kita masih belum tahu nih data ini bagaimana hubungannya, kita juga masih belum tahu, polanya kita juga masih belum tahu, maka kita harus melakukan deskripsi data dulu gitu. Jadi kita harus menjabarkan dulu datanya ini yang seperti apa. Biasanya untuk metode deskripsi ini adalah untuk data-data yang tidak terstruktur, data-data yang masih belum kalau disebut itu sebagai unsupervised ya, unsupervised data. Jadi masih kita bahkan tidak tahu polanya itu yang seperti apa. Nah, kita harus melakukan bisa melakukan klasterisasi atau bisa dengan melakukan analisis deskriptif. Oke, jadi misalnya kita memiliki data ya, kita apakah nanti mau melakukannya masuk ke dalam prediktif atau ke dalam deskriptif. Banyak metode di dalamnya ya. Kalau misalnya kita mau melakukan prediktif ya, prediktif modeling gitu ya, kita bisa menggunakan misalnya kayak algoritma decision tree kah, SVM kah ya, mau pakai KNN kah ya, atau apa yang ada di sana. Kita bisa melakukan prediksi dari misalnya mau memperkirakan harga saham misalnya gitu ya dari data-data masa lalu. Kemudian kita mau melakukan prediksi curah hujan misalnya ya, atau bahkan prediksi itu termasuk juga ke dalam deteksi anomali. Misalnya kita ingin
prediksi kejadian-kejadian yang di luar perkiraan. Gitu. Jadi nanti yang kita lihat bukan yang ada di dalam ring, tetapi yang ada di luar itu, yang ibaratnya datanya yang tiba-tiba aneh sendiri gitu. Nah, itu yang akan dideteksi gitu. Nanti itu dibutuhkan kalau misalnya kayak keamanan, adanya fraud, adanya kemungkinan pencurian data, atau adanya kemungkinan penipuan misalnya gitu ya, yang menggunakan data. Nah, itu kita bisa menggunakan deteksi anomali. Kemudian kalau misalnya yang di deskriptif, kita bisa menggunakan metode seperti clustering misalnya ya. Jadi dari data-data yang ada, kita masih belum tahu nih ini datanya bisa mengacu kemana, mengarah kemana, kita nggak tahu. Maka kita bisa mengklasterkan dulu, kita bisa melihat, oh ternyata dari data-data ini bisa disegmenkan menjadi kelompok tertentu. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C misalnya, berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan karakteristik atau perilakunya, kedekatannya ya. Kalau clustering itu biasanya mengukur dari kedekatannya. Jadi yang paling dekat itu menjadi satu klaster, dan untuk klaster yang lain itu adalah dengan jarak yang paling jauhnya gitu. Jadi ada jarak paling dekat untuk menjadi satu klaster, jarak paling jauh untuk klaster yang lain. Nah, itu untuk prinsip clustering gitu ya. Jadi ini yang sering kali bukan ketukar ya, kadang masih membingungkan ke mahasiswa untuk membedakan antara clustering dan klasifikasi. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau klasifikasi itu tergolong di data-data yang sudah terstruktur, artinya mereka sudah punya label, mereka sudah punya pengelompokan, sudah pasti dikelompokkan, oh nanti kalau dia nggak A ya B, kalau nggak B ya C, misalnya. Jadi mereka sudah punya label. Tapi kalau clustering kita masih belum punya, jadi kita masih belum tahu labelnya apa nanti, belum tahu kelompoknya apa gitu. Atau misalnya ada lagi yaitu yang namanya association rule. Jadi biasanya ini berkaitan dengan hubungan dari contohnya untuk kasus-kasus seperti kalau orang biasanya suka nonton film apa, biasanya sukanya nonton apa lagi. Setelah nonton film ini biasanya next-nya apa lagi. Jadi untuk memberikan rekomendasi biasanya. Nah, itu bisa dengan menggunakan association rule. Jadi dari data-data yang ada kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu data itu bisa mengarahnya kemana. Nah, dari data yang terkumpul itulah nanti dibuat asosiasinya. Baru kemudian akan jadi aturannya. Oh, ternyata kalau orang tadi masalah nonton, biasanya terus kemudian tentang membeli sesuatu. Biasanya kalau orang beli roti, berikutnya belinya apa biasanya? Apakah susu misalnya. Kalau orang biasanya beli sabun, biasanya berikutnya dia belinya apa, sehingga itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk peletakan barang di display toko misalnya. Jadi kalau yang golongannya makanan ya makanan gitu, makanya itu seperti itu, bukan kemudian dicampur begitu. Karena biasanya orang kalau beli makanan, kalau habis beli roti mungkin beli susunya. Nah, itu bisa dilakukan analisis melalui association rule. Jadi nanti data-data transaksinya akan dikumpulkan dan akan dilihat membentuk pola yang seperti apa. Contohnya itu seperti itu. Oke. Jadi misalnya ini ya, untuk menemukan model untuk melihat apakah dia tergolong ke kelas tertentu. Ya, ini bisa dilakukan untuk klasifikasi. Jadi klasifikasi itu masuk ke dalam permasalahan prediktif. Ya, jadi prediktif itu ada banyak. Mau menggunakan algoritmanya apa ya? Kalau yang seperti di gambar ini adalah menggunakan decision tree. Jadi bentuknya nanti adalah tree. Ya, tinggal dimasukkan nanti seperti apa. Tree pun ada binary tree ya. Kalau binary ya berarti dia dibagi dua, selalu dibagi dua gitu. Nanti kalau misalnya dia memenuhi kondisinya, berarti dia di yes-nya. Kalau tidak, berarti dia ke no-nya. Nanti dia akan terus berjalan sampai ke dia masuk ke klasifikasi tertentu. Nah, itu merupakan contoh dari klasifikasi. Kalau klasifikasi itu datanya ini sudah berlabel. Jadi ada data output-nya. Ya, jadi ada data yang sudah
diketahui, oh kalau datanya ini begini, ini begini, ini begini, maka hasilnya itu apa. Nah, itu sudah punya nih, sudah punya jawaban. Sehingga dari data-data ini nanti ini menjadi data trainingnya yang akan diproses untuk kemudian nanti dipelajari atau ibaratnya bahasanya itu menjadi proses learning. Nanti mesin dia akan membuat model yang mana kalau misalnya nanti ada data baru dimasukkan untuk variabel-variabel ini, variabel implied-nya gimana, level education-nya gimana, years at present address-nya itu gimana. Nah, nanti dia bisa menjawab dia masuk ke kelas yang yes atau ke no kalau dikasih data baru gitu, karena sudah belajar atau sudah learning ya, melakukan proses learning dari data training yang ada sebelumnya gitu ya. Oke, kemudian ya jadi itu proses klasifikasi ya, jadi dari data yang sudah ada itu akan menjadi training set, ini akan menjadi proses learningnya, bahwa dia akan mempelajari untuk pola-pola data yang seperti ini, dia akan menghasilkan jawabannya yang gimana, apakah masuk ke yes, apakah masuk ke no. Oh, yang kalau kayak gini masuknya ke yes, yang kayak gini masuknya ke no. Nah, itu akan diingat dalam tanda petik oleh komputer ya, dengan menggunakan metode yang digunakan, apakah itu mau menggunakan klasifikasi pakai SVM kah, pakai KNN kah, pakai decision tree kah, random forest kah, dan lain-lain ya. Nah, nanti dia akan masuk. Nah, si algoritma itu dia akan belajar namanya. Akan melakukan proses learning. Nah, dari proses learning itu ketika nanti ada data-data baru, dia akan bisa menjawab apakah data ini nanti akan tergolong ke kelasnya yang yes atau ke kelas yang no. Itu akan bisa menjawab sini. Makanya nanti akan menjadi machine learning. Seperti itu ya. Jadi proses tersebut itu merupakan proses pembelajaran mesin. Oke. Masalah-masalah di klasifikasi ada banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu tentang klasifikasi transaksi kredit ya, apakah itu tergolong ke transaksi yang mencurigakan, yaitu transaksi pembobolan atau pencurian gitu ya, atau tidak. Jadi bagaimana itu bisa terdeteksi oleh sistem perbankannya untuk melindungi konsumen. Nah, itu masuk ke klasifikasi, atau kemudian mau mengklasifikasi jenis-jenis penyakit ya. Sekarang ini kan yang lagi getol dikembangkan adalah mengembangkan bagaimana bisa mendeteksi COVID ya, apakah itu menggunakan yang ada kan pakai antigen, PCR, tapi kan sudah dikembangkan juga ada yang pakai ENOS, ada yang pakai GENOS ya. Nah, itu merupakan klasifikasi juga. Jadi dilihat dari apa yang diukur, apakah panas tubuh, gas tertentu yang dikeluarkan oleh aroma tubuh misalnya, atau keringat dan lain-lain ya. Saya tidak terlalu banyak mempelajari tentang itu ya, tetapi di situ adalah termasuk ke topik klasifikasi. Jadi kita bisa mengklasifikasi atau kita bisa memperkirakan itu nanti akan masuk ke penyakit apa berdasarkan kriteria dari data yang sudah ditentukan gitu. Kalian bisa juga menerapkan tidak hanya untuk penyakit manusia tetapi juga tentang identifikasi penyakit tanaman, itu juga bisa ya. Kalau misalnya tanaman kan berarti lebih ke kayak yang banyak itu mungkin ke daun gitu ya, seperti salah satu mahasiswa saya yang saat ini melakukan penelitian yaitu mengidentifikasi hama sayuran gitu, itu dari citra daun gitu, dari citra daun dengan menggunakan dataset yang sudah ada sebanyak 2000 citra, nanti itu akan diekstraksi seperti apa, diberikan salah satu metode learning ya, nanti supaya bisa menentukan oh ini masuk ke klasifikasi penyakit apa. Kemudian kita juga bisa
memprediksi atau mengklasifikasi tentang struktur protein misalnya. Nah, ini kan juga bisa digunakan sebagai alat bantu ya untuk di bidang bioinformatik, bahwa kita bisa mendeteksi nanti struktur protein yang seperti ini tuh nanti kira-kira akan menjadi apa. Itu apakah akan berakibat sesuatu yang burukkah, atau ada sesuatu hal yang menjurus ke misalnya ke penyakit tertentu, atau mungkin pembentukan kromosom tertentu dan lain-lain. Bisa banyak sekali ya fungsinya atau manfaatnya nanti. Jadi itu contoh-contoh dari permasalahan klasifikasi. Oke, ini tentang fraud detection tadi sudah diceritakan. Jadi tentang bagaimana kita bisa mendeteksi pencurian transaksi dengan menggunakan credit card. Supaya customer ya pastinya aman ya, nggak kecuri datanya. Di perbankan di sini masih kadang kecolongan ya. Pernah bukan credit card sih, tapi ATM gitu ya, Bu Windy pernah ATM-nya itu ketarik padahal tidak, maksudnya bukan Bu Windy yang melakukan, tetapi ATM-nya tiba-tiba ada penarikan gitu, berhasil dilakukan penarikan di ATM bersama. Ya kan terdeteksi ya penarikannya di mana, tetapi tidak dilakukan oleh si pemilik rekening. Nah, itu kan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian juga klasifikasi itu bisa ke churn prediction, itu misalnya kayak gini, bagaimana kita bisa memprediksi customer itu akan pindah ke provider lain misalnya, itu kayak gitu. Jadi churn prediction itu misalnya kalau saat ini saya pakai Telkomsel misalnya, tetapi dari data yang ada misalnya sering data-data telepon, data di mana melakukan telepon, jam berapa melakukan telepon, atau dari finansialnya dan lain-lain, itu bisa untuk memprediksi kira-kira apakah dia nanti akan tetap menggunakan Telkomsel misalnya, atau dia ada kemungkinan nanti untuk pindah jaringan misalnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan klasifikasi ya, sehingga nanti bisa melihat apakah ini adalah calon-calon customer yang bisa loyal atau tidak gitu. Jadi bisa menemukan model untuk loyalitas pelanggan, itu namanya churn prediction. Atau kita bisa ini untuk prediksi tentang objek-objek luar angkasa ya, untuk observatori di bidang astronomi gitu ya, misalnya dengan melakukan segmentasi citra dari pengamatan misalnya, kemudian ingin diukurkah atau ingin kita melihat seberapa kejauhan, karena kan kita tidak bisa ya mengunjungi atau kita mencapai ya, kita tidak bisa mencapai objek-objek di luar angkasa, itu kan sangat jauh, tetapi dari citra itu mungkin itu akan bisa memberikan pengukuran prediksi bahwa kalau citranya seperti ini, ciri-cirinya begini, ukurannya begini misalnya. Nah, itu bisa diprediksi kira-kira jaraknya berapa dari bumi. Karena mau ke sana pun kan nggak mungkin nyampe gitu, karena biasanya mereka kan kecepatan cahaya biasanya ya, dan itu satu kecepatan cahaya bisa beribu-ribu tahun nyampe-nya gitu. Nah, keburu mati gitu. Nah, itu sehingga bisa dibantu dengan menggunakan analisis data seperti ini. Ada yang pernah ke Boscha ya, di Indonesia itu di Boscha ya namanya ya, kalau untuk melakukan pengamatan luar angkasa. Teleskopnya itu ada yang teleskop yang sangat besar ya, menarik sekali. Oke, itu klasifikasi galaksi. Kemudian ada lagi yang namanya regresi. Nah, regresi itu untuk memprediksi nilai. Dan di sini biasanya nilainya ada berupa nilai yang kontinu biasanya. Jadi misalnya apakah kita mau memprediksi jumlah penjualan kah? Apakah kita mau memprediksi kira-kira besok hujan nggak ya? Atau mau memprediksi besok kira-kira
berapa derajat panasnya gitu. Nah, itu masuk ke regresi namanya ya. Atau kita bisa juga melakukan prediksi untuk data-data time series. Misalnya kayak data-data saham. Saya nggak tahu apakah data-data cryptocurrency bisa pakai regresi juga ya, karena katanya lebih ke polanya kadang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun begitu ya katanya. Tapi kalau di saham itu masih ada seperti itu karena ada aturan-aturan tertentunya, dan itu merupakan data time series gitu, sehingga bisa dilakukan regresi dengan memberikan model-model atau algoritma tertentu. Nah, itu masuk ke dalam topik regresi untuk data-data yang bersifat atau variabel-variabel yang bersifat kontinu ya. Jadi data-datanya data-data numerik yang bersifat kontinu. Kemudian clustering seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau clustering itu artinya dari sebuah data yang tersebar, kita ingin menentukan bahwa data-data itu bisa membentuk berapa cluster atau berapa grup, bisa dikelompokkan ke berapa kelompok gitu, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan, misalnya dari data masyarakat kita ingin mensegmenkan, misalnya masyarakat itu nanti tersegmen untuk masyarakat yang seperti apa misalnya, atau data pelanggan bisa disegmenkan menjadi kelompok pelanggan yang bagaimana, sehingga nanti bisa digunakan oleh pemerintah atau oleh pelaku bisnis untuk menerapkan strategi marketingnya sesuai dengan kelompok-kelompok segmen masyarakat tersebut. Jadi nanti akan dilihat dari karakter-karakter datanya yang similar atau yang berdekatan dari satu sama yang lain, itu akan menjadi satu kelompok. Kalau misalnya yang jaraknya terjauh, ya itu berarti tidak di dalam kelompok itu, gitu misalnya. Nah, itu masuk ke dalam masalah clustering. Oke, nah di sini kalau clustering itu jarak antar data di dalamnya yang intra-clusternya itu harus minimize, harus terkecil, tetapi untuk antar cluster itu harus terjauh gitu. Oke, implementasi untuk clustering itu untuk apa saja? Banyak ya, misalnya untuk target marketing tadi yang seperti saya sebutkan, untuk segmentasi pelanggan. Nah, itu dengan cara clustering, atau mau mengelompokkan dokumen. Nah, kalian kalau pakai Google, nah Google itu menerapkan metode clustering juga ketika mencarikan data yang kita cari. Jadi misalnya mau mencari data dokumen berkaitan dengan keuangan yang dikeluarin, data-data tentang keuangan. Mau dicari data-data tentang data mining ya, nanti yang dikeluarkan tentang data mining. Mau dicari data-data tentang kesenian misalnya, nah itu akan dikelompokkan. Jadi untuk mengkelompokkan atau membuat kelompok dari dokumen yang bisa kita cari, nah itu aplikasinya bisa ke sana contoh gampangnya. Atau kita mau mengelompokkan gen atau protein yang memiliki fungsi yang sama. Nah, misalnya untuk melihat apakah protein tersebut bisa dipakai untuk fungsi tertentu. Ternyata kalau misalnya memiliki kelainan bisa digantikan dengan apa yang mirip, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalian mau mengelompokkan kira-kira harga-harga saham mana yang harganya mirip, misalnya yang fluktuasi harganya itu mirip, yang perubahan harganya itu mirip. Nah, itu mau dikelompokkan misalnya, itu bisa. Ya, itu untuk ke clustering. Oke, bisa juga di sini untuk ke mengcluster area-area tertentu berdasarkan hasil buminya kah, berdasarkan cuacanya kah, suhu panasnya kah, dan lain sebagainya ya, untuk misalnya nanti kalau di daerah sini cocoknya untuk apa, atau untuk berbagai hal kebutuhan tertentu. Oke. Ini sudah tadi tentang segmentasi market, dokumen ya. Jadi yang Google contohnya itu untuk dokumen clustering. Kemudian nah ini yang association rule. Jadi bagaimana kita bisa memberikan aturan tentang
penempatan produk yang dijual gitu ya, berdasarkan dari hasil transaksi pembelanjaan orang-orang di sana di toko tersebut. Jadi misalnya orang di sini didapatkan data kalau membeli bread ya, membeli bread ternyata juga membeli Coke, milk, beli bir sama bread sama roti ya, kalau beli ini. Nah, dari sini nanti akan dibuat tuh rules-nya dengan menggunakan association rule. Dari data-data transaksi yang ada ternyata didapatkan, oh kalau orang membeli susu saja biasanya dia membeli dengan Coke, maka nanti ini bisa ditaruh berdekatan. Kalau dia beli susu dengan diapers, nah biasanya dia juga membeli bir gitu. Nah, artinya ini yang menjadi rule-nya berdasarkan data transaksi yang ada. Nah, ini termasuk ke association rule. Jadi kita bisa memprediksi kemungkinan item apa yang akan dibeli oleh orang ketika muncul item tertentu. Association rules itu bisa digunakan yaitu yang seperti tadi, artinya adalah market basket analysis, artinya keranjang belanja gitu ya. Orang kalau belanja ini, kemudian belanja apa. Bisa juga ke telecommunication alarm ya, artinya kalau misalnya muncul peringatan tertentu, maka biasanya di waktu yang sama itu akan terjadi apa gitu ya. Atau juga ke medical informatics, yaitu misalnya orang kalau punya penyakit tertentu ya biasanya nanti penyakit penyertanya apa gitu, dilihat misalnya dari penyebab-penyebabnya atau dilihat dari akibatnya. Justru jadi untuk penyakit tertentu karena dia kemudian berhubungan dengan organ-organ tertentu lainnya, maka itu kemungkinan nanti akan kemana. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan yang dihubungkan dengan bidang lain, yaitu contohnya bidang medis, maka itu bisa diterapkan association analysis untuk bisa melihat medical informatics-nya, artinya mau bisa melihat kemungkinan penyakit bawaan lainnya yang menyertai dari penyakit yang ada saat itu. Jadi kira-kira kombinasinya itu seperti apa. Oke, ini ya contoh pada dataset kanker ya. Atau juga, nah di sini ada yang namanya anomaly detection. Jadi selain dari metode-metode yang tadi, di sini ada lagi yang namanya anomaly detection, yaitu untuk mendeteksi apakah ada credit card fraud detection, kemungkinan adanya transaksi yang aneh. Nah, maka itu kan bisa ditelisik kira-kira, wah ini apa nih kok tiba-tiba terjadi seperti ini gitu. Misalnya yang biasanya bertransaksinya di area jangkauannya Jember atau hanya Indonesia, tiba-tiba terjadi transaksi dari Amerika. Nah, itu kan aneh gitu ya. Saya juga kemarin tuh pernah lagi ngedit-ngedit di YouTube, terus kok nggak bisa gitu, nanya ke keponakan yang ada di luar Jawa gitu, nggak bisa gimana, ya udah login dulu gitu. Nah ternyata dari sana login dikasih username dan password itu nggak bisa langsung masuk gitu, karena mungkin mesin mendeteksi bahwa ini ada sesuatu hal yang tidak biasa, IP-nya mungkin gitu ya, dan barusan saja login di perangkat yang memang sudah biasa menggunakan, tiba-tiba di waktu yang bersamaan login di area yang jauh, IP-nya juga jauh misalnya gitu kan, lokasinya juga terdeteksi jauh misalnya, nah itu langsung muncul alert gitu, muncul alert bahwa ada yang masuk gitu, baru meminta verifikasi atau konfirmasi. Nah itu bisa seperti itu, nah canggih sekali. Nah, itu bisa dengan menggunakan metode ini. Kemudian misalnya mendeteksi, ini kalau hal-hal yang susah kayak gini gitu ya, mendeteksi tentang keadaan di bumi. Misalnya mendeteksi perubahan tentang hutan yang ada di dunia melalui citra dari permukaan bumi.
Nah, itu kan hal-hal yang kalau misalnya kita mau melihat secara manual kan agak susah gitu. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan data seperti ini gitu ya, data digital seperti ini, maka kita bisa sangat terbantu. Oke. Ya. Jadi kita melakukan itu, tantangannya di sini adalah bagaimana kalau kita menghadapi data yang secara skalanya itu besar, dimensinya tinggi gitu ya, makanya ada dimensional reduction nanti gitu ya. Kemudian bagaimana jika datanya sangat kompleks, macam-macam gitu ya, atau berkaitan dengan kepemilikan data juga, kemudian bagaimana menganalisisnya secara yang non tradisional, yang sudah berbasis mesin gitu, bahkan yang menggunakan deep learning gitu. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi kita semua nantinya. Oke. Itu pendahuluan dari mata kuliah ini. Jadi nanti kita bisa mulai ada gambaran bahwa nanti permasalahan-permasalahan apa saja sih yang bisa dilakukan dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada di dalam topik data mining ini. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang sudah semester sambil ngambil skripsi juga, mungkin, yang mengambil data mining? Ada, Bu. Ya. Mengambil apa? Pakai topik apa? Prediksi mungkin, Bu. Oke. Prediksi apa? Kalau saya masih rencana sih, Bu, prediksi harga rumah gitu. Oke. Bisa memprediksi harga rumah, bisa, karena data-data harga rumah kan ada data-data sebelumnya, kemudian bisa mencari referensi data yang berkaitan atau yang mempengaruhi terhadap harga rumah itu biasanya apa saja variabelnya. Nah, itu bisa dicari variabel-variabelnya sehingga bisa dilakukan prediksi. Oke. Apalagi? Analisis faktor, mau apa ya, melakukan forecasting, peramalan permintaan, peramalan penjualan, peramalan banyak ya kalau peramalan itu, estimasi harga ya sama seperti tadi prediksi gitu ya. Kemudian apalagi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh di topik ini gitu karena berkaitan dengan data. Data sekarang banyak sekali, kita bisa mudah sekali mencari data, open data banyak, ada di UCI, di Kaggle, DataWorld, banyak sekali ya open data yang sifatnya gratis yang bisa kita pakai untuk kita berlatih untuk menganalisis data. Oke, ada lagi? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk seperti itu algoritma YouTube atau algoritma TikTok itu termasuk di data mining apa bukan? Pasti itu machine learning banget. Pastilah. Sekarang tinggal mau yang bagian apa. Rekomendasi ya machine learning. Merekomendasikan, ya kan? Biasanya kita menontonnya apa? Sukanya nonton seperti anak saya tuh, isinya tuh game semua tuh. Karena dia nontonnya ya game itu aja gitu. Game padahal kan game di seluruh dunia ada banyak jenis, ada banyak macam. Tapi karena yang sering ditonton, yang sering dimainkan, yang sering mungkin diketik atau apalah ya itu permainan gamenya apa sih namanya itu blockman lah apa itulah. Nah sehingga yang muncul itu semuanya hampir yang keluar tuh semuanya kok itu mirip. Nah itu kan sistem rekomendasi. Ya, artinya apa? Ada hubungan dari input ya, yang menjadi input kan adalah perilaku dari penggunanya, itu akan menjadi input yang itu akan
pelajari oleh mesinnya si YouTube gitu ya, termasuk mesinnya Google. Ya, YouTube kan punyanya Google juga ya. Termasuk si mesinnya apa TikTok, snack video ya. Nah, itu akan merekomendasikan hal yang sering kita tonton. Nah, keywordnya apa yang kita tonton. Nah, itu akan dimunculkan yang sama. Itu machine learning banget. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya suka nonton snack video dapat duit. Ketinggalan ya. Baru. Ada lagi? Mungkin saya Bu izin bertanya. Silahkan. Kan melanjutkan yang tadi ya Bu. Kan itu mereka merekomendasikan ya Bu. Nah, mereka itu dapat data dari mana ya Bu? Kok bisa tahu gitu? Apa datasetnya? Kan tadi kalau nggak salah ada dataset itu. Nah, mereka dapat dari mana ya Bu? Datanya udah ada di mereka. Lah datanya mereka kan menonton. Mereka bisa merecord tontonannya orang. Usernya kan sudah pasti terrecord. Ya kan ada usernya nih. Si YouTube kan ada akunnya. Entah itu akun walaupun belum bikin akunnya, tapi kan ada HP-nya sudah ada akunnya. Sekarang kalau HP Android kan pasti ada akun, ada apa sih emailnya. Nggak bisa kan kalau nggak pakai email, kalau nggak ada akunnya itu nggak bisa. TV saya aja ada akunnya, nggak bisa kalau nggak ada akunnya karena memang smart TV gitu ya. Jadi udah dari tokonya udah dikasih gitu sembarang email gitu. Pasti ada akunnya gitu. Nah akun itu kan terrecord langsung. Nah yang terrecord dengan akun itu dia akan merecord data-data apa yang terkait tontonan itu langsung akan dikaitkan gitu. Jadi akun ini dia langsung ke judul apa itu langsung diekstrak. Nah, itulah proses ekstraksi gitu ya. Proses data mining yang ada di dalam mesin itu. Jadi datanya bisa masih amburadul ya, judulnya kan bisa macam-macam, tapi itu kan diekstrak keyword-keyword tertentu gitu. Nah, itu yang akan kemudian sering dimunculkan. Gitu. Jadi mereka sudah dapat datanya, mereka nggak perlu yang minta datanya dong, sudah nggak, pasti terrecord. Makanya kita semua di sini sebenarnya datanya udah terrecord gitu, tapi ya di antara triliunan data gitu kan, ya bukan siapalah kita, tetapi ya kan kita nggak kemudian akan muncul nama kita kemudian jadi gede gitu ya, enggak, tetapi ya secara kita tidak sadar data kita itu sudah terrecord semua gitu. Makanya kalau saya gitu ya, saya memang dulunya nggak sengaja dari yang awalnya memang tidak paham, tetapi memang kebetulan email yang dipakai di Facebook, karena Facebook saya itu zaman jadul gitu ya, masih pakai Yahoo, jadinya Facebook saya pakai Yahoo. Kemudian ketika sudah kerja pakai email Gmail, akhirnya selamat lah gitu. Jadi email itu selamat, Facebook juga selamat karena yang di Google itu nggak nyambung gitu. Jadi apa yang saya search, apa yang saya googling itu nggak nyambung dengan sosmed dan dengan email, sehingga tidak mendapatkan rekomendasi seperti yang di Google. Jadi kalau misalnya kalian mau supaya tidak terdeteksi atau tidak terganggu kayak gitu, apalagi misalnya mau mencari sesuatu yang aneh-aneh gitu, pakailah akun yang berbeda gitu, sehingga nanti itu tidak akan muncul di dalam rekomendasi. Karena itu otomatis akan jadi dataset buat mereka. Itu sudah pasti karena sudah terrecord. Mereka nggak perlu minta lagi data-data itu. Apalagi sering yang kayak gini. Sering nggak sih ketemu di Facebook, ngeklik aplikasi-aplikasi yang ngeluarin hasil-hasil kayak yang, wah wajahnya mirip ini, atau masa depan nanti seperti apa. Sering sekali banyak orang yang latah yang seperti itu gitu ya. Jadi ada temannya satu ngeklik aplikasi yang mengeluarkan kayak lucu-lucuan aja, kayak cuman game aja, kayak yang nggak ada gunanya, padahal sebenarnya itu merecord data sebenarnya. Karena kadang kita mengisi sesuatu di sana, atau paling nggak mereka merecord data, kan mengklik allow ya, allow to diambil data profilnya. Nah, data profil di sosial medianya itu yang akan diambil untuk mereka petakan gitu. Nah, ya hati-hati aja sering-sering pakai aplikasi seperti itu. Jadi datasetnya semuanya udah dapat, sudah ada.
Oke, izin bertanya Bu, cara membedakan penelitian dari data mining dan machine learning bagaimana dan perbedaan batasan penelitiannya? Nggak ada ya, bukan nggak ada ya, tetapi kalau data mining itu mungkin bisa jadi masih kita melakukan perhitungannya atau menghitung algoritmanya adalah kita sendiri gitu ya. Tetapi kalau machine learning itu sudah pasti ke mesin. Tapi biasanya saat ini ya, penelitian saat ini kalau sudah melakukan data mining dan itu untuk satu hal yang kompleks, besar, itu sudah pasti butuh machine learning. Ya, bahkan sebelum kita mengolah datanya sendiri pun kemarin itu saya juga sedang baca paper gitu ya, bahwa ketika fiturnya itu banyak, fiturnya itu besar, mau melakukan pemilihan fitur itu sendiri pun masih belum mengolah data tujuan utamanya gitu ya, tetapi dari pengolahan fiturnya itu sendiri pun memilihnya karena tidak mampu untuk dipilih secara manual oleh manusia gitu ya, misalnya proses ekstraksi image gitu ya, yang mana itu dipecah menjadi pixel, itu kan menjadi jutaan pixel misalnya atau miliaran pixel. Nah, itu kan tidak bisa kita yang memilih gitu ya, akhirnya dimasukkanlah ke mesin. Nah, ekstraksi fitur itu yang melakukan adalah mesin. Nah, sehingga itu sudah ya itu adalah proses machine learning gitu. Jadi biasanya memang dalam proses data mining, dalam proses learning-nya kita butuh machine learning. Makanya ada irisan antara data mining dan machine learning seperti itu. Jadi yang sudah banyak saat ini tuh lebih ke sudah machine learning gitu. Kalau data mining itu proses ke ekstraksi datanya, proses ke bagaimana kita menemukan datanya, pola datanya, seperti itu di data mining-nya. Namanya kan data mining, menggali data, mencari data, gitu kan. Tapi kalau machine learning, di situ adalah mesin mempelajari data itu membentuk pola apa. Nah, dari kata harfiahnya aja seperti itu. Ya. Jadi makanya kalau topik atau babnya buku data mining dan machine learning biasanya sama. Oke, ada lagi sama. Bertanya Bu. Silakan. Saya Kita bicara jam 2 karena Bu Windy katanya kuliahnya jam 2. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan kalau metode klasifikasi dan regresi itu kan menggunakan label ya Bu. Sedangkan clustering tidak. Nah, seumpama kita ambil contoh kasus market segmentasi. Kalau estimasi tidak ada labelnya, Mas. Kalau estimasi karena kan masih mau memprediksi. Iya Bu, yang clustering ini Bu. Mau clustering atau klasifikasi? Clustering Bu. Oke, silakan. Kita ambil contoh satu kasus yaitu market segmentasi. Ya. Dengan menemukan kelompok pelanggan serupa Bu. Nah, dan setelah itu seumpama kita sudah menemukan kelompok tersebut, seumpama kelompok 1, 2, 3. Nah, itu apakah sudah kapan menemukannya? Setelah melakukan proses clustering itu Bu? Oh, setelah. Kalau setelah setelah melakukan proses clustering itu kita kan sudah menemukan kelompok 1, 2, 3 semua seperti itu. Nah, itu apakah sudah final dari proses clustering atau kelompok-kelompok itu kita beri label sendiri, bukan kita nggak tahu kelompok 1 ini jenis pelanggan yang seperti apa, kelompok 2 jenis pelanggan yang seperti apa, seperti itu. Kelompok itu sendiri biasanya ya sudah mewakili labelnya nantinya gitu. Jadi kalau clustering itu tujuannya bukan untuk menghasilkan label, bukan ya, karena memang bukan klasifikasi, tetapi untuk menentukan jenis kelompoknya aja. Jadi beda dengan label ya. Kalau label itu langsung ibaratnya udah dipisah-pisah berdasarkan kategori biasanya. Nah, tapi kalau clustering itu mengelompokkan yang mirip, tapi nggak harus yang sama banget gitu, tapi mirip, ada kemiripan. Nah, kalau masalah selesai atau enggaknya, namanya clustering, begitu dia sudah menyelesaikan proses clusternya, itu sudah. Tapi tergantung dari pertanyaan berikutnya atau bisnis problemnya di awal gitu. Jadi pertanyaannya apa? Apakah hanya berhenti di mengklasterkan saja atau masih harus melanjutkan dari proses klaster itu akan dilakukan apa? Atau masih mau ditarik
informasi apa lagi. Nah, itu tergantung dari pertanyaan di awalnya atau permasalahan yang ditentukan di awal. Misalnya oleh si bosnya nih yang menyuruh data scientist-nya misalnya, atau menyuruh karyawannya, silakan lakukan clustering karena mau pertanyaannya, atau ingin membuat strategi pemasaran misalnya. Nah, berarti ya tidak cukup nanti hanya sekedar melakukan clustering aja. Setelah ketemu klasternya, baru kemudian dilakukan proses yang lain terkait dengan pertanyaan si bos itu. Tapi kalau dari melakukan proses clusteringnya, setelah mendapatkan kelompoknya, apakah sudah? Sudah, kalau dari proses clusteringnya. Seperti itu. Bagaimana? Berarti kembali ke itu ya Bu ya, kebutuhannya ya Bu ya. Betul, di awal. Jadi kalau kalian menempuh juga mata kuliah data science, itu ada namanya tahapannya business understanding. Nah, jadi di business understanding di situ itu harus fix menentukan, harus benar-benar paham dan sudah secara eksplisit tahu apa pertanyaannya. Bahkan tidak hanya pertanyaan, tetapi apa goalnya. Kalau masih pertanyaannya belum jelas, goalnya belum jelas, jangan dulu buru-buru langsung menentukan, oh nanti metodenya mau pakai ini, oh nanti berarti caranya mau pakai ini, belum. Nggak jelas, nanti bisa kemana-mana. Jadi harus jelas pertanyaannya apa, si bos maunya apa. Kalau masih si bos pun sudah melakukan pertanyaan, aku pokoknya pengen bisnisku ini apa misalnya aku mau untung, nah, aku mau, atau misalnya mau apa ya, hasilnya naik. Nah itu kan terlihat jelas, tapi itu masih bisa dipecah lagi. Mau untungnya yang bagaimana? Ditanyain lebih lanjut, apakah mau meningkatkan penjualan atau mau menekan biaya produksi, bos? Gitu. Kalau mau meningkatkan penjualan, yang diolah adalah data-data berkaitan dengan itu. Data-data penjualan ya berarti apa yang terkait misalnya, atau yang diurusin adalah bidang marketing. Tetapi kalau misalnya yang mau dilakukan adalah misalnya penjualannya mentok gitu ya, misalnya nih penjualan mentok, apa tadi saya bilang, biaya produksinya yang mau dioptimalkan, artinya mungkin dicek di situ ada biaya produksi yang bisa dihemat, sehingga kan kalau biaya produksi dihemat dengan penjualan yang tetap, berarti untung juga bisa nambah. Jadi harus diperjelas permasalahannya apa, karena kalau permasalahannya belum jelas bisa jadi nanti yang diolah datanya salah. Nah, itu masuk di business understanding. Tapi kalau di mata kuliah data mining dan machine learning itu lebih fokusnya, ya memang membahas juga permasalahannya, pastinya tahu ya permasalahannya apa, tapi lebih fokusnya ke bagaimana menggunakan algoritmanya. Jadi ibaratnya kuliah ini tuh belajar rumusnya gitu ya. Kalau di mata kuliah data science itu secara utuh, proses dari awal sampai akhir. Bagaimana memahami mulai dari yang problemnya dulu apa, itu juga diurus di sana. Tapi kalau di data mining dan di machine learning ini enggak, anggapnya permasalahannya itu udah dikasih gitu kan, mau menyelesaikan ini, lebih fokus ke belajar tentang algoritmanya atau tekniknya. Seperti itu. Begitu? Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya masih kurang paham yang dimaksud label. Kira-kira contohnya seperti apa ya, Bu? Contoh nih, label itu klasifikasi penyakit. Ya, klasifikasi penyakit kalau tanda-tandanya, suhunya panas dengan enggak gitu ya. Kemudian batuknya iya apa enggak. Apalagi ya. Pokoknya tanda-tanda yang diperiksa lah nanti, apakah diperiksa denyut jantung, detak jantung kah, gula darah kah, apalah, semuanya yang diperiksa. Kemudian nanti akan ada label. Labelnya itu apa? Oh, sakitnya ini tergolong COVID. Oh, ini sakitnya hanya flu biasa. Oh, ini sakitnya sakit kanker, sakit diabetes misalnya. Nah, itu label. Label itu kelompok nama akhir penyakitnya. Nah, tergantung nanti permasalahannya apa. Itu misalnya untuk klasifikasi penyakit. Gitu. Jadi label itu adalah jawaban akhir dari variabel-variabel yang sebelumnya.
Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Label tidak harus yang banyak ya. Boleh hanya 2, labelnya boleh. Yes dan no aja boleh. Misalnya untuk klasifikasi penerima beasiswa misalnya. Dia diputuskan diterima beasiswa atau tidak. Atau ya sekedar dari penyakit tadi, tapi misalnya sehat dengan sakit itu aja gitu. Jadi dia COVID atau tidak misalnya. Nah dari variabel-variabel yang ada, suhu tubuhnya bagaimana, kalau misalnya di swab, saya entahlah ya apa yang di swab itu apa aja yang diambil, misalnya kandungan dari lendirnya itu ada apa saja kandungannya misalnya, saya nggak tahu istilah-istilahnya, mungkin ada variabel A, B, C yang mana itu menentukan oh kalau variabelnya ini kandungannya sekian, asamnya sekian atau apanya sekian gitu kan, itu akan menjadi oh positif COVID, oh negatif COVID, itu sudah label. 2 aja itu sudah label. Yes dan no itu sudah label, nggak harus banyak. Ada lagi? Oke, baik. Kalau misalnya sudah tidak ada yang kita diskusikan, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya tentang data, ya lumayan banyak kalau yang tentang data. Yang akan menyampaikan adalah Pak Tio minggu depan. Silakan dipelajari, baca-baca terkait dengan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini ya lumayan lah ya, lumayan banyak yang perlu dipelajari gitu. Baca-baca aja biar ada gambaran, biar makin ada gambaran. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini.